Selamat pagi anak-anakku. Saat ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kesebangunan pada segitiga. Kenapa kesebangunan pada segitiga secara khusus dibahas? Ya, sedikit saya jelaskan bahwa kalau pada segi banyak lainnya seperti segi 4, segi 5 dan seterusnya, syaratnya waktu itu kita sudah pelajari, yaitu 2 yang harus dipenuhi, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian harus sama, dan kedua perbandingan sisi yang bersesuaian harus sama. Nah, untuk segitiga ada bedanya sedikit, ya. Kita akan mulai. Jadi kesebangunan pada segitiga. Ya, kalau pada segitiga, 2 segitiga akan sebangun jika, ya, ini salah satu syaratnya dipenuhi. Jika sudut-sudut yang bersesuaian sama, atau dalam bahasa sederhana, jika 3 pasang sudut pada kedua segitiga itu sama. Atau, jadi ini pakai kata atau, hati-hati kalau yang lain pakai dan ya, ini pakai atau. Perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Ya, jadi salah satu di antara 2 syarat itu dipenuhi, pastilah kedua segitiga itu sebangun. Nah, ini berlaku sebaliknya. Jadi kalau, eee, memiliki 3 pasang sudut sama, maka segitiganya pasti sebangun. Atau jika perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama, maka kedua segitiga itu sebangun ya. Nah, nanti juga kalau misalnya 2 segitiga yang memiliki 3 pasang sudutnya sama, maka pastilah juga perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Jadi itu berlaku, timbal balik. Akan lebih jelasnya kita lihat contoh-contoh berikut. Contoh contoh satu, maaf, contoh satu. Ini ada segitiga ABC, diketahui sudut A misalnya 60 derajat, sudut B diketahui misalnya 50 derajat. Dan ada satu lagi segitiga PQR misalnya, diketahui sudut P sama dengan 60, sudut Q misalnya 70. Nah, kita akan selidiki apakah keduanya sebangun atau tidak. Nah, apa yang kita harus lakukan untuk menyelidikinya? Ya, pertama kita lengkapi dulu sudut masing-masing segitiga. Dan ingat, ini sudah harus diingat karena pelajarannya di kelas 7 bahwa jumlah besar sudut segitiga adalah 180. Maka jika pada segitiga ABC diketahui sudut A 60, sudut B 50, maka sudut C dapat dihitung dengan cara 180 dikurangi 60 tambah 50 sama dengan 180 dikurangi 110 sama dengan 70 derajat.
Dan pada segitiga PQR tadi, ketahui sudut P 60 kalau salah tadi, 60, sudut Q 70, maka kita dapat cari sudut R, yaitu 180 dikurangi 60 ditambah 70 sama dengan 180 dikurangi 130 sama dengan 50 derajat. Nah, jadi sangat jelas untuk kita lihat bahwa kedua segitiga itu memiliki 3 pasang sudut yang sama. Kita boleh lihat kembali sudut A sama dengan sudut P. Tuh, satu pasang. Sudut B sama dengan sudut R. Ini tadi 60, ini 50 derajat. Dan yang ketiga, sudut C sama dengan sudut Q sama dengan 70 derajat. Ya, ada 3 pasang sudut yang sama. Maka kita pastikan segitiga ABC, ini simbol sebangun ya, dengan segitiga PQR. Nah, kemudian kalau ditanya manakah pasangan sisi yang bersesuaian? Ya, pasangan sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga itu. Ya, kita lihat sudut A sama dengan sudut P, maka sisi di hadapan sudut A bersesuaian dengan sisi di hadapan sudut P. Kalau saya buat ilustrasinya misalnya sekarang, ini misalnya ABC, maka kalau ini sudut A, di hadapan sudut A adalah sisi BC, ya. Jadi di hadapan sudut B adalah sisi AC, di hadapan sudut C adalah AB, ya. Jadi kita bisa lihat sekarang di hadapan sudut A adalah BC, itu akan bersesuaian nanti dengan di hadapan sudut P, yaitu QR. Lalu kemudian di hadapan sudut B adalah AC, sisi AC akan bersesuaian dengan sisi di hadapan sudut R, yaitu PQ. Dan satu lagi AB ya, AB bersesuaian dengan PR. Nah, itu pasangan sisi yang bersesuaian. Lalu kalau dibuat dalam bentuk perbandingan, kalau itu tadi sebangun, maka nanti akan kita peroleh BC berbanding QR akan sama dengan AC berbanding PQ sama juga dengan AB berbanding PR. Iya, kita masuk ke contoh yang kedua. Kalau tadi dari sudut, sekarang kita lihat dari sisi-sisinya. Diketahui dari segitiga ABC misalnya, panjang AB-nya misalnya 4 cm, lalu panjang BC-nya 6 cm, panjang AC-nya 8 cm. Lalu ada segitiga PQR dengan panjang PQ sama dengan 6, panjang QR misalnya 9 cm, dan panjang PR
PR sama dengan 12 cm. Nah, lalu pertanyaannya, selidikilah apakah keduanya sebangun. Ya, kita akan selidiki dengan cara menentukan pertama pasangan sisi yang bersesuaian. Ingat ya, ini saya buat petunjuknya. Pasangan sisi yang bersesuaian, yaitu sisi yang panjang nanti akan bersesuaian dengan sisi yang panjang. Dan sisi yang pendek bersesuaian dengan sisi yang pendek. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau diketahui ukuran sisinya, lalu menentukan sisi yang bersesuaian adalah yang panjang, pasangan yang panjang, yang pendek, pasangan yang pendek. Nah, dengan demikian kita akan lihat AB bersesuaian dengan mana, kita lihat AB itu yang paling pendek pada segitiga ABC. Maka kita cari sisi yang paling pendek pada PQR yaitu PQ. Jadi nanti AB bersesuaian dengan PQ dan yang kedua BC bersesuaian dengan QR itu, dan yang ketiga AC bersesuaian dengan PR. Kemudian kita buat perbandingannya. AB berbanding PQ sama dengan 4 berbanding 6. Kalau disederhanakan 2/3. Lalu BC berbanding QR sama dengan 6/9. Disederhanakan sama dengan 2/3, 8/12. Dan terakhir AC berbanding PR sama dengan 8/12 sama dengan 2/3. 2/3. Nah, kalau kita kembali lihat semua, perbandingannya semuanya sama, 2/3. Iya, artinya apa? Sesuai dengan syarat tadi bahwa kedua segitiga itu ya sebangun, segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Ya. Nanti kalau ditanya kemudian mana sudut yang sama? Jadi ini sangat berkaitan, pasangan sudut yang sama. Pasangan sudut yang sama. Kita lihat tadi, kita boleh lihat kembali. AB, kembali kita lihat ya. Kembali, AB itu bersesuaian dengan PQ. Maka sudut di hadapan sisi AB, kita tentukan mana sudut di hadapan sisi AB, yaitu sudut C. Ini sudut di hadapan PQ adalah sudut R. Jadi nanti sudut C sama dengan sudut R. Ya, jadi satu sudut C sama dengan sudut R. Tadi alasannya atau dasarnya adalah kita berangkat dari sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. Maka sudut di depannya, di hadapannya adalah sudut yang sama. Kemudian nanti di hadapan sisi BC adalah sudut A, ini
sudut P ya. Jadi sudut A sama dengan sudut P. Maka otomatis satu lagi sudah ketahuan sudut B sama dengan sudut Q. Iya, jelas ya. Kita masuk lagi ke contoh yang ketiga supaya lebih jelas. Ini lebih banyak contoh. Kita akan bikin yang lebih sulit sedikit ya. Ini adalah sebuah segitiga dan ini maaf ya. Nah, ini segitiga ABC. Nah, ini DE. Kita lihat bahwa AB sejajar dengan DE ya. Maka kita bisa membuktikan bahwa kedua segitiga yaitu ABC dan DEC sebangun ya. Dari mana kita bisa buktikan? Dari sudut-sudutnya. Kita lihat. Jadi kalau ini misalnya pertanyaannya tunjukkan atau buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Ya, kita akan lihat bahwa sudut A dengan sudut D sama. Kenapa sama? Sudut A sama dengan sudut D. Kenapa sama? Karena ini adalah pasangan sudut sehadap. Ya, itu satu pasang. Kemudian sudut B juga dengan sudut E sehadap, maka besarnya sama. Sudut E ini juga sehadap. Ya, sesungguhnya tanpa menentukan sudut yang ketiga pun sudah cukup, karena tadi ingat jumlah sudut sebuah segitiga sama. Tapi kalaupun kita tambahkan, boleh. Jadi dua saja sebenarnya sudah cukup. Sudut C sama dengan sudut C itu karena berhimpit. Nah, dengan demikian, kedua segitiga itu atau segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Nah, lalu kalau ditanya manakah pasangan sisi yang bersesuaian? Kita lihat dari segitiga ABC. AB bersesuaian dengan apa? Dengan DE karena menghadap sudut yang sama. Ini satu pasang. Lalu AC dengan DC ya, karena ulangi menghadap sudut yang sama AC dengan DC. Ya. Dan yang ketiga BC bersesuaian dengan CE. Nah, maka perbandingan sisi yang sama itu adalah AB per DE sama dengan AC per DC sama juga dengan BC per CE. Ini kalau kita sederhanakan masih bisa lebih sederhana lagi ya. AB, saya pilih yang di sini saja yang bagian ini. AC per DC sama dengan BC per CE. Itu nanti akhirnya kalau kita lanjutkan ya. Kita AC tadi ya. Saya ulang lagi. Maaf. AC
per CD ya. CD tadi itu ya, sama dengan BC per CE. Aha, per CE. Nah, kalau kita lihat gambar bahwa AC itu adalah AD tambah CE, CD ya, AD tambah CD ya, dibagi CD sama dengan BC itu sendiri adalah BE tambah CE. BE tambah CE per CE. Nah, lalu kita dapat ini sekarang AD per CD tambah CD per CD. AD tambah 1 ya, CD bagi CD sama dengan BE per CE tambah 1. Jadi akhirnya bisa didapat, satunya habis ya, AD per CD sama dengan BE per CE. Ini bisa dibolak-balik ya, CD per AD sama juga dengan CE per BE ya. Jadi ini bisalah dipergunakan untuk lebih ringkas. Ya, kita bikin soal yang berkaitan dengan rumus ini atau masih contoh aja lah. Contoh 4 ya. Ini sejajar dengan ini. Ini misalnya 2, ini 3, lalu ini 4, maka dan ini X. Nah, pertanyaannya, hitunglah nilai X. Nah, kita coba pakai dua cara. Tadi ada cara yang lebih panjang, ada cara singkat ya. Kamu boleh pergunakan nanti yang lebih kamu suka. Cara satu itu, kalau kita lengkapi dulu titik sudutnya, misalnya A, B, C, D, E. Ya, sesuai dengan yang awal kita dapatkan adalah AC per CD sama dengan BC per CE. Ya, kita masukkan nilainya. AC-nya berarti 2 tambah 3, 5, per CD-nya 3, sama dengan BC-nya berarti 4 tambah X, dan CE-nya adalah X. Ya, ini kita kalikan silang. X kali 5 atau 5 kali X adalah 5X. Sama dengan 3 kali 4, 12. Tambah 3 kali X, 3X. Ya, 5X dikurang 3X sama dengan 12, maka 2X sama dengan 6. Dengan demikian X-nya, maaf. Ini 12 ya. Maka X-nya sama dengan 6. Iya, kita bikin cara buat nggak di sini ya. Kita lihat sini paling singkat. Cara yang kedua. Tadi kita sudah dapat rumusnya. Ya, bisa kita tulis AD. Ini cara singkatnya, AD dibandingkan dengan CD. Itu akan sama dengan BE
bandingkan dengan CE. Iya, AD-nya 2, CD-nya 3, BE-nya 4, CE-nya misalnya X. 2 kali X 2X sama dengan 3 kali 4, 12. X-nya sama dengan 6. Ya, sama ya, cara singkatnya. Dan kita akan masuk ke pengembangan yang akhirnya nanti akan menemukan rumus baru. Untuk kelima nih ya. Ada sebuah segitiga. Segitiganya adalah segitiga siku-siku. Ya. Kamu perhatikan gambarnya. Ya, ini segitiga siku-siku. Katakanlah ini segitiga ABC. Dan dari sudut siku-sikunya ditarik garis tinggi. Itu garis tinggi CD. Jadi CD tegak lurus dengan AB. Kita perhatikan ada berapa banyak segitiga yang sebangun pada gambar ini. Ya, kita akan selidiki. Ini selidiki adalah apakah segitiga ABC yang lebih besar sebangun dengan segitiga ACD dan juga sebangun dengan segitiga BCD. Nah, lalu nanti kalau sebangun, jika sebangun, tentukanlah perbandingan sisi yang sama. Ya, baik, kita akan bahas dan mungkin ini yang bagian yang terakhirnya ya. Kita coba selidiki dulu segitiga atau hubungan segitiga ABC dan segitiga ACD. Apakah sebangun atau tidak kita harus lihat, karena ukuran sisi tidak ada, tentu kita menggunakan sudut. Apa yang bisa kita lihat pertama adalah pada segitiga ABC ada sudut siku-sikunya yaitu sudut C. Ya. Pada segitiga ACD juga ada sudut siku-siku yaitu sudut D. Ini kita perlu berikan nomornya. Ini kan ada sudut D-nya terbagi 2. Katakanlah ini sudut D yang nomor 1, ini sudut D yang kedua, sudut C yang ke-1, sudut C yang kedua. Ya. Jadi sudut C yang pada segitiga ABC yaitu yang ini 1 dan 2. Siku-siku ya. Sama dengan sudut D1. Juga siku-siku. Ya, 90 derajat. Ini baru sepasang. Kita akan lihat apakah ada sudut yang sama lagi. Iya, tentu sudut yang berimpit. Sudut A berimpit dengan sudut A ya. Iya. Jadi kalau sudut yang berimpit tentu sama besar. Ya, sekali lagi kalau sudah 2 sudut sama, maka pastilah sudut yang ketiga sebagai akibatnya sama besar ya. Jadi nanti otomatis sudut B sama dengan sudut C1. Ya, jadi kita lihat ada 3 pasang sudut yang sama, maka disimpulkan segitiga ABC sebangun dengan segitiga ACD. Ya, kita akan lihat lagi segitiga ABC dengan BCD. Segitiga ABC
dan segitiga BCD. Ya, kita lihat ada sudut siku-siku masing-masing ya. Tadi sudut apa yang siku-siku? Sudut C. Kalau sini sudut D2 ya. Oke. Sudut C ini pada segitiga BC sama dengan sudut D2. D2 ya. Yaitu besarnya 90 derajat. Kita lihat lagi sudut yang sama yaitu sudut B. Berimpit ya. Sudut B pada kedua segitiga itu maka tentu sama. Ini karena berimpit. Ya, tanpa bersusah payah maka otomatis sudut yang ketiga atau pasangan sudut ketiga pastilah sama. Itu sudut satu lagi C2 kalau tidak salah ya tadi ya. C2 ya. Sudut C2. Maka ternyata segitiga ABC sebangun dengan segitiga BCD. Ya, jadi kita pakai logika kalau segitiga ABC sebangun dengan segitiga ACD dan segitiga ABC sebangun dengan segitiga BCD, maka segitiga ACD juga akan sebangun dengan segitiga BCD. Jadi ada berapa pasang segitiga yang sama? Ya, bukan, maaf. Ada berapa pasang segitiga yang sebangun? Ada 3 ya. Jadi ada 3 buah maksudnya. 3 buah segitiga yang sebangun. Ya, kita akan lihat kembali kalau 3 segitiga tadi sebangun dan kita sudah selidiki dari sudut-sudutnya, maka kita akan tentukan mana sisi yang bersesuaian. Oke, baik, kita lihat kembali gambarnya. Tadi kita sudah selidiki bahwa ada 3 pasang sudutnya dari ketiga segitiga itu yang sama. Kita akan jelaskan kembali dari segitiga ABC, kemudian segitiga ACD, segitiga BCD ya. Ya, tadi ada sudut C pada segitiga ABC siku-siku. Pada segitiga ACD, sudut siku-sikunya adalah sudut D1. Ya. Kemudian sudut A pada segitiga ABC sama dengan sudut A pada segitiga ACD berimpit ya. Ya, maka otomatis sudut B sama dengan sudut C1 ya. Nah, antara AB maaf ada C1. C1 ya. Lalu pada segitiga ABC dengan BCD, sudut siku-sikunya pada segitiga BCD adalah sudut D2. D2 ya, itu yang siku-siku. Lalu kemudian sudut B-nya sudut yang berimpit. Sudut B. Nah, maka kalau sudah 2 pasang ya, ini C dengan D2, B dengan B, sudah 2 pasang, maka pasang ketiga otomatis sama, yaitu sudut apa yang belum? Yaitu sudut C2. Nah, ini pasangan sudut yang sama ya. Jadi ini pasangannya sama ke sini. Ya. Kira-kira begitu. Nah, lalu ini kan memudahkan kita manakah pasangan sisi yang bersesuaian. Kita lihat berdasarkan sudutnya.
pasangan sisi yang bersesuaian. Dan itulah perbandingan yang sama. Atau ini karena tadi sebangun ya, perbandingan sisi yang sama. Pertama, sisi di hadapan sudut C. Kita lihat gambarnya. Pada segitiga ABC ya, jadi ada AB. Bersesuaian dengan sisi di hadapan sudut D1 pada segitiga ACD, yaitu AC. Pada segitiga BCD, kita lihat segitiga BCD di hadapan sudut D2. D2 adalah BC ya. Jadi ini adalah pasangan sisi yang bersesuaian, yang perbandingannya sama. Lalu di hadapan sudut A pada segitiga BC adalah BC. Ya. Di hadapan sudut A pada segitiga ACD, yaitu CD. Sisi di hadapan sudut C2 pada segitiga BCD adalah BD. Ya, perhatikan ya. Dan pasangan sisi yang ketiga. Kita lihat. Kita lihat sudut B pada segitiga ABC menghadap sisi AC. Dan sudut C1 pada segitiga ACD menghadap AD. Dan terakhir, sudut B menghadap CD. Kalau kita buat perbandingan sekarang, misalnya AB per BC sama dengan BC per apa tadi? Per BD ya, per BD. Lalu kalau ini kita kalikan silang BC dikali BC, maka kita dapatlah BC kuadrat sama dengan AB dikali BD. Ya, ini satu rumus kita dapat. Lalu kembali kita lihat. Kalau kita buat perbandingan misalnya CD yang ini ya. Ini. CD berbanding BD sama dengan AD berbanding CD ya. CD banding BD. CD banding BD tadi ya. Sama dengan apa tadi? AD CD, AD CD. Ya, kita kali silang. Maka CD kali CD, CD kuadrat sama dengan BD dikali AD ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kita lihat lagi gambarnya. Kalau AB banding AC sama dengan AC banding AD ya. AB AC. AB berbanding AC sama dengan apa tadi? AC berbanding AD ya. AD. Maka kalau dikalikan silang, kita dapat AC kali AC. AC kuadrat sama dengan AB kali AD. Iya. Ini rumus yang dikembangkan dari kesebangunan. Kita coba pergunakan rumus ini masih dalam contoh aja. Contoh. Ini contoh 6 kali ya kalau nggak salah ya.
Ya, kalau misalnya ini 4 cm, ini 9 cm, ya ini kita bisa menghitung keseluruhannya ya, ini. Nanti kita bisa, di cross check dengan rumus Pythagoras ya, apakah betul. Hitunglah panjang yang pertama CD, yang kedua AC, dan yang ketiga BC. Ya, baik, sama-sama kita lihat. Kalau masih ingat tadi rumus, ini CD garis tingginya ya. CD tadi apa rumusnya? CD kuadrat sama dengan AD, itu alasnya terbagi 2, itu AD dengan BD. Jadi itu yang diperkalikan. Ya, sama dengan 4 kali 9. Jadi CD sama dengan akar dari 4 kali 9 sama dengan akar 4-nya 2, akar 9 3, jadi sama dengan 6. Kalau Bapak tanya apakah kamu bisa menggunakan rumus Pythagoras untuk menentukan panjang CD tadi, apalagi AC dan BC? Tentu tidak ya. Kalau untuk rumus Pythagoras harusnya 2 sisi diketahui untuk mencari sisi yang ketiga. Nah, inilah kelebihan rumus yang dikembangkan dari kesebangunan. Jadi CD dapat, AC bisa, BC juga bisa dihitung. Ya, sekarang kita lanjutkan menentukan panjang AC tadi ya. AC. Itu pertanyaan B. AC, rumusnya AC kuadrat sama dengan AD, disesuaikan dengan gambar ya. AD kali BD. Maaf, AD kali AB. Ya, AC kuadrat sama dengan AD kali AB. Ini sama dengan AD-nya 4, AB-nya berarti 13 ya. Nah, maka AC-nya sama dengan akar dari 4 kali 13 sama dengan akar 4 itu 2, jadi 2 akar 13. Dan pertanyaan terakhir, panjang BC. Rumusnya BC kuadrat sama dengan BD kali AB. BD-nya 9, AB-nya 13. Maka BC sama dengan akar 9 kali 13 sama dengan 3 akar 13. Jadi kalau kita mau cross dengan rumus Pythagoras, apakah ini betul? Jadi kita lihat kalau AC tadi 2 akar 13 ya. 2 akar 13 kita. 2 akar 13. BC 3 akar 13. Dan AB adalah 13. Kita boleh cross saja. Ya, sebagai pembanding ya. Rumus Pythagoras. Ya. Kita melihat ukurannya AB-nya 13, AB-nya 13. AC-nya 2 akar 13. Dan BC-nya 3 akar 13. Ya, kalau kita lihat tadi sisi miringnya adalah AB. Nah, maka menurut rumus Pythagoras, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah BC kuadrat. Ya, kita lihat. 13 kuadrat sama dengan 2 akar 13 kuadrat ditambah 3 akar 13 kuadrat. 169 sama 4 kali 13 ya.
52 ya? 52 tambah 9 kali 9 kali 13, 107. 117 ya? Iya, jadi kalau dijumlahkan sama dengan 169. Ya, akur ya? Iya. Oke, kira-kira itu yang bisa kita pelajari. Masih ada sih sebetulnya yang perlu dikembangkan, tapi untuk sementara karena waktunya sudah sangat mepet, kita cukupkan sampai di sini saja dulu dan saya coba kasih satu soal saja untuk latihan ya, atau 2 deh, 2. Oke, selamat mengerjakan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.